Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Hari Kebangkitan. Bersama dengan umat Kristen, kita rayakan Hari Kebangkitan dan kadang-kadang mulai terkesan orang melihat itu hanya sebuah perayaan gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan sebenarnya, kalau saya hadir di acara kebangkitan, apa manfaatnya bagi saya yang hidup di masa kini? Peristiwa ini kan terjadi mungkin diperkirakan tahun-tahun 30-an Masehi. Karena banyak peneliti mengatakan Yesus tidak lahir pada tahun 0, -3 atau -4 Masehi. Yesus itu disalibkan umur 33-an. Ya, berarti kalau tarik garis mundur sekarang 2024 berarti ya kira-kira 2000 tahun kurang 9 tahun yang lalu lah kira-kira begitu ya. Itu peristiwa. Dan sejak itu juga dirayakan oleh orang Kristen. Saudara tahu kenapa akhirnya orang Kristen merayakan ibadah pada hari Minggu? Karena itu identik dengan perayaan kebangkitan Yesus. Jadi Minggu, hari pertama pada Minggu itu, hari Minggu, itu menjadi sebuah perayaan sejak zaman dulu. Merayakan kebangkitan Yesus. Jadi saudara kalau bertanya kenapa Sabat diganti dengan Minggu, Sabat hari Sabtu, kemudian diganti pada Minggu, sekali lagi, itu kesepakatan orang Kristen dulu karena begitu bangganya mereka, Yesus bangkit, maka dirayakanlah pada setiap hari pertama pada Minggu itu. Dan terbawa hingga hari ini. Sehingga saudara, sebenarnya hari Minggu itu harus besar umat Kristen. Jadi saudara bayangkan, 52 hari besar kita dalam 1 tahun. Dan dirayakan, buktinya saudara ke gereja. Kadang-kadang. Tapi ada kok, kebanyakan saudara datang setiap minggu ya. Ya. Baik saudara-saudara, kita coba lihat fakta tentang kebangkitan Yesus. Saya akan ajak kita belajar dari 1 Korintus pasal 15. Tentu pasal ini cukup panjang, 58 ayat saudara, sehingga saya hanya cuplik berapa ayat saja untuk memahami kebangkitan Yesus. Dalam ayat 3 dikatakan begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, 3 kali kata bahwa ia. Ini sebuah penegasan atas sebuah fakta yang terjadi pada masa itu. Kenapa harus disisipkan di sini dikuburkan? Saudara, ini sebenarnya menjawab spekulasi atau tuduhan orang-orang, apalagi di Alkitab dicatat bahwa imam-imam kepala mengarang sebuah cerita bahwa mayat Yesus dicuri, diambil, atau ada juga spekulasi mengatakan bahwa Yesus itu nggak mati, tapi ada orang yang disamarkan milik Yesus dan sebagainya. Nah, untuk mengunci konsep-konsep itulah Paulus mengatakan bahwa ia mati, bahwa ia dikuburkan, bahwa ia dibangkitkan. Ini yang sangat penting. Jadi berita Injil haruslah komplit saudara. Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus dibangkitkan. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Artinya apa? Dari semua ajaran kita fokusnya adalah tentang kematian Yesus, tentang penguburan Yesus, dan tentang kebangkitan Yesus. Itulah inti Injil. Itulah yang perlu diberitakan karena di dalam Injil inilah ada pengampunan Allah, ada kebebasan, ada keselamatan. Betul? Inilah inti Injil yang sangat mendasar saudara. Tidak salah memang kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus untuk berkat-berkat jasmani. Enggak salah. Tetapi yang sangat penting, kata Paulus adalah ini. Nah, karena itu saudara dia katakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, Paulus juga menegaskan begini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Coba pahami. Kalau hanya dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan pada Kristus, kalau untuk masalah hidup ini aja di dunia ini, sudah tahu pergumulan hidup di dunia ini apa? Masalah makan, minum, pakai,
Apalagi kebutuhan primer, sekunder, kebutuhan berapapun itu saudara. Sering kita menghabiskan banyak pikiran, banyak waktu, banyak tenaga hanya untuk hidup sekarang ini aja. Bahkan orang ke gereja untuk dapat mujizat, untuk dapat berkat. Dan Paulus katakan kalaulah itu motif kita ikut Yesus, kita orang paling malang. Karena apa? Kalau hanya untuk hal-hal seperti itu, Yesus nggak perlu datang ke dunia. Yesus nggak perlu mati. Karena para nabi sebelum Yesus pun sudah melakukannya, betul saudara? Elisa pernah bangkitkan orang mati? Pernah. Elisa pernah kasih makan banyak orang? Elisa pernah juga menolong seorang ibu janda yang punya banyak hutang, hanya dengan minyak buli-buli bisa lunas semua. Dan nabi-nabi yang Elia bisa turunkan hujan. Yosua bisa menahan matahari. Itu kepentingan hidup di dunia, betul saudara? Tapi ada satu hal yang mereka nggak bisa kerjakan. Setelah kehidupan ini ada apa? Jadi kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya untuk hidup di dunia saja. Artinya apa? Firman Allah ingin tolong fokus hidup kita bukan hanya semasa di dunia. Berapa sih umur kita di dunia ini? 70, 80, 90? Dan lalu kita paling tahan 70 tahun dalam normal misalnya. Kalau lebih dari situ kan akhirnya kita sudah banyak pantangan, betul nggak? Udah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Akhirnya tinggal kenangan. Orang makan, enak ya? Iya ya, masih enak kau ya? Paling gitu. Makanya suruh kalau orang tua ditanya sehat opung, ya sehatnya orang tua lah, jangan kau tanya lagi lah kan katanya. Jadi sehatnya orang tua beda dengan sehatnya orang muda, betul opung-opung? Jadi saudara-saudara lihat, itu kan singkat. Jadi apakah iman kita hanya sebatas yang batasan usia yang singkat itu saudara? Kalau hanya semasa hidup ini aja kita menaruh pengharapan pada Yesus. Katakan, aduh kita terlalu malang. Itu terlalu kecil. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya apa? Yesus itu kebangkitannya sebagai yang pertama yang sulung. Selebihnya ya kita. Jadi kebangkitan Yesus sebagai sebuah jaminan bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Setelah kita mati ada kehidupan berikutnya dalam kebangkitan. Jadi bisa dipahami saudara kenapa dikatakan kalau hanya untuk hidup ini aja kita mendapat pengharapan pada Yesus. Aduh kita terlalu malang dalam hidup ini. Sebenarnya saudara hidup ini kan simple kalau kita mau buat simple. Yang buat rumit kan kita juga. Betul? Kemarin kita ngobrol sama teman-teman. Seandainya pun kita bisa sekali makan 1 juta. Sekali makan 1 juta. Paling 2 minggu udah bosan kita. Minggu berikutnya paling cari Indomie. Betul nggak? Halo? Halo, jangan. Atau saudara belum pernah sejuta gitu ya? Selalu 20.000, 25, 15 gitu ya? Jadi belum bisa bayangin gitu ya? Sampai ada yang bilang, seandainya kamu dikasih, oke 1 hari kamu harus beli 500.000 untuk makan aja. Seminggu mungkin iya happy ya. Tapi minggu kedua, ada ikan asin enggak? Itulah hidup. Jadi kita mau banggain apa dengan hidup ini saudara? Kita mau banggain apa? Jadi kalau hanya untuk itu, aduh, terlalu kecil, artinya terlalu kecil pengharapan kita itu. Tapi lihat, Yesus yang sulung dari kebangkitan. Artinya apa? Coba berpikir kehidupan berikutnya. Nah saudara-saudara, dikatakan kembali, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan
kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi tolong pahami kebangkitan tidak sekedar sebuah peristiwa sejarah, tapi sebagai sebuah jaminan. Kalau Adam bawa kita berdosa, mati karena dosa, tapi Yesus bawa kita pada kehidupan kembali karena lepas dari dosa. Lewat kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, coba kita belajar sekarang. Kalau tadi katakan Yesus kan buah sulung dari kebangkitan, maka kita pun akan dibangkitkan. Nah, kebangkitan orang mati dijelaskan lagi dalam 1 Korintus pasal 15, saya ambil ayat 35, 36. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Saudara-saudara, saya merasa ini pertanyaan sangat umum kan? Bagaimana orang dibangkitkan? Dengan tubuh yang bagaimana mereka akan dibangkitkan datang kembali? Cuma Paulus kok kejam sekali ya. Bahwa orang yang masih menanyakan ini dikatakan, hai orang, nggak enak ya. Kalau sekarang orang bertanya ini apa berani kita katakan? Bodoh kali kau gitu. Tentu nggak berani kita kan. Bahasa Medan, bodoh kali kau. Saudara-saudara, tapi artinya begini saudara, kembali pada yang tadi. Karena kita terlalu dikendalikan kehidupan masa kini, kita nggak menaruh pikiran pada yang akan datang. Nah jadi kembali lagi tadi, paling malang, paling bodoh. Nah dijawab Paulus, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Nah di sini Paulus mengambil contoh pertanian. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji gandum atau biji lain. Saudara lihat, mungkin kalau bicara gandum kita agak bingung. Saya pun agak susah membayangkan gandum, tapi jagung aja lah, jagung. Saudara lihat, orang kalau berkebun jagung, yang ditanam batangnya atau bijinya? Kok bukan batangnya biar langsung buah? Kalau ada orang tanam jagung, batangnya ditancapin, orang katakan, ngapain bu? Tanam jagung. Kira-kira saudara bilang apa? Ibu sehat. Agak lain. Tapi orang lihat. Ditancap pakai tombak dikit, tanam baru biji. Dan biji ini mati dulu, baru tunas tumbuh. Nah, Paulus mengambil analogi ini bahwa Tuhan itu memakai hukum alamiah dalam proses kita juga. Mati dulu kita, baru diberikan tubuh yang baru. Mungkin saudara katakan, loh kok terlalu berlebihan analogi. Tapi itu fakta saudara. Makanya banyak prinsip Alkitab itu agak sulit sekali mau diambil analoginya, nggak ada yang begitu pas saudara. Tapi lihat, tetapi Allah memberikan kepadanya satu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jadi akhirnya tumbuh tunas jagung dengan batang jagung, betul? Dengan daun jagung. Iya kan, manalah mungkin buah semangka berdaun sirih. Semua ada jenisnya, saudara. Tuhan buat begitu. Saya sih kalau ke kampung misalnya, saya katakan begini, untuk memahami Tuhan harusnya gampang sekali saya bilang. Coba lihat kita punya mungkin ladang, katakanlah cuma 1000 meter. Tapi di ladang 1000 meter ini semua ada di situ, yang pahit, yang manis, yang asam, yang pedas ada di situ saya bilang. Buktinya, kalau kita tanam cabai kok jadi pedas, padahal tanah yang sama. Tanam tebu kok dapat yang manis. Tanam asam kok asam kali. Tanam pepaya, makan daunnya, pahit. Jangan buahnya saudara, apalagi udah matang. Tapi katakan tanah yang sama kok ada. Berarti yang pahit, yang pedas, yang asam ada di situ. Tapi coba saudara, kalau ada semua itu, kusambelah tanah ini, gitu. Enggak saudara, artinya apa? Ada upaya kita untuk mengambil itu, tapi Tuhan sudah siapkan semua di situ, saya bilang. Tuhan tahu apa kebutuhan, tapi itulah misterinya Tuhan tetap tentang alam semesta, saudara. Hidup kita juga sama, saudara.
Coba lihat. Begitu uniknya, menariknya hidup ini kalau saudara mau pelajari. Termasuk masalah kematian. Kematian saudara. Beberapa waktu yang lalu saudara, teman-teman katakan begini, ada loh sekarang jasa pemanggil arwah. Jadi kalau kita kangen pada orang sudah meninggal, katanya ada orang siap memanggilkan arwahnya untuk kita. Kalau kembali ke Alkitab itu nggak benar, saudara. Apalagi ditarif, nggak berhasil uang kembali. Saudara-saudara, kenapa saya katakan itu, saya doa pastikan nggak benar. Gini, Yesus pernah menceritakan tentang Lazarus dan orang kaya. Tahu peristiwa itu ya? Jadi ada Lazarus dan orang kaya. Nggak lama kemudian, Lazarus mati. Alkitab mencatat, maka dia dibawa ke pangkuan Abraham. Kemudian si orang kaya juga mati. Tapi nggak ada dibawa dia ke pangkuan Abraham, tapi dibawa ke tempat lain. Di tempat lain namanya Hades itu saudara. Dia lihat, Lazarus. Orang susah yang suka ngemis di rumah saya. Kok senang dia sekarang? Happy ya. Dia katakan, Abraham, tolonglah suruh Lazarus dibawa setetes air aja. Aku sangat dahaga di sini. Apa kata Abraham? Nggak bisa. Antara kita ada jurang yang nggak bisa diseberangi. Kalau gitu suruh ke rumah saya. Biar saudara-saudara saya nggak mengalami seperti saya. Di sana para nabi, kita nggak bisa lagi pulang ke dunia. Karena apa saudara? Ingat, hari Jumat yang lalu, seorang penyamun, ketika dia mengatakan, ingatlah aku kalau engkau sampai pada kerajaanmu. Langsung Yesus katakan apa? Hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Jadi saudara, kalau orang sudah meninggal, hanya dua kemungkinan. Rohnya ditempatkan di Firdaus, atau di Hades. Jadi saudara nggak lagi arwah bisa dipanggil dari sana saudara. Pakai telepati, telekomunikasi, pakai apa? Pakai satelit. Apalagi live, waduh enggak lah. Saudara-saudara kembali ke Alkitab aja lah. Teknologi boleh sangat maju saudara. Tapi pegang aja prinsip Alkitab. Nah kematian. Nah, tetapi Allah memberikan kepada suatu tubuh seperti kehendakinya, memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Nah, sekarang tubuh kebangkitan. Tadi kebangkitan sudah pasti dikatakan, sekarang tubuhnya seperti apa? Ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Saudara-saudara yang masih sering kita dengar, kalau di acara orang meninggal, apalagi acara penguburan, masih sering kita dengar, kita akan antar dia ke perhentian sementara. Itu bukan sementara, perhentian akhir. Tubuh kan akan kembali menjadi tanah. Seolah-olah nanti tubuh itu akan dibangkitkan lagi. Enggak, saudara. Saya enggak tahu dari mana awalnya itu. Dari mana awalnya. Orang mengatakan sementara. Jadi coba yang ribuan tahun yang lalu meninggal, mesti sementara. Entah di mana-mana dia sekarang. Enggak benar, saudara. Itu tubuh akan kembali menjadi tanah. Jadi apa yang dibangkitkan? Sudah roh kita. Itu yang dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru. Sambil perbandingan saudara, Yesus. Ketika dia bangkit dari kematian, Maria dan teman-teman ketemu dia, tapi mereka nggak kenal, betul? Nggak kenal. Dikatakan, akulah dia yang kamu cari. Bahkan dikatakan, mengapa kamu cari yang hidup dan orang mati? Kemudian yang berikutnya saudara, ketika ada dua murid sedang berjalan ke Emmaus, dalam Injil Lukas dicatat. Tiba-tiba Yesus menyertai mereka ngobrol tentang Yesus. Yesus tanya, kalian tentang siapa? Tentang Yesus itu orang Nazaret. Padahal dia nggak ada salahnya, tapi dia disalibkan. Mereka nggak kenal, Yesus ada bersama mereka. Kemudian mereka di ruang tertutup, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka nggak percaya itu Yesus. Sampai Yesus mengambil roti, mencapai, loh dia Yesus ya? Apa kata Thomas? Coba lihat tanganmu. Artinya apa? Tubuh kebangkitan Yesus ternyata berbeda dengan tubuh sebelumnya. Buktinya mereka nggak kenal. Tubuh kebangkitan Yesus tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Betul saudara?
Akhirnya lihat, dia naik ke surga. Orang bertanya, tubuh di sana? Iya tubuh Yesus, tapi sudah tubuh yang diubahkan. Nggak sama lagi kualitasnya. Karena apa? Alkitab mengatakan ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Tubuh kita taburkan artinya apa? Mati. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Saya saudara ingin kita coba nanti di rumah tolong baca lagi baik-baik. Ini bukan asumsi. Ini fakta dalam Alkitab. Ikuti aja saudara. Jadi saudara nanti kita dibangkitkan itu bukan lagi seperti ini. Kalau lihat seperti Yesus berarti bisa saja kita nggak saling kenal walaupun suami istri. Bisa bilang siapa kau? Enggak, itu gurauan saya saudara. Enggak juga ada pertanyaan gitu nanti. Karena fokus kita bukan lagi ke situ, saudara. Buktinya, murid-murid nggak kenal siapa Yesus. Makanya dikatakan Yesus sebagai buah sulung dari kebangkitan. Sebagai contoh. Ini loh tentang kebangkitan itu. Inilah sebenarnya hal-hal yang masa akan datang. Yang perlu juga menjadi pertimbangan kita. Jangan sampai kita mengorbankan hal-hal yang akan datang yang bersifat kekekalan hanya karena masalah-masalah dalam hidup ini. Hanya karena pergumulan dalam hidup ini kita kehilangan keabadian, saudara. Ini yang Paulus ingin ingatkan kita, saudara. Nah kemudian lihat, saudara-saudara inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Daging, darah. Jadi bukan ini yang masuk ke kerajaan sorga. Lihat. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 51. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semua, tapi kita akan diubah. Kita semuanya akan diubah. Artinya begini. Kalau pada saat kedatangan Tuhan, yang bahasa yang suka digunakan rapture, Tuhan datang, maka orang masih hidup diubahkan, dan kemudian bertemu dengan Tuhan di angkasa. Dan orang yang sudah mati dalam Tuhan, yang tadi Firdaus, mereka dibangkitkan, dikasih tubuh baru. Bersama-sama dengan mereka lah, kalau kita masih hidup, bertemu dengan Tuhan. Dan di dunia akan terjadi namanya antikris. Bisa dipahami saudara? Itu sekilas aja, nanti kapan-kapan kita coba detailnya lagi saudara. Diubahkan, kita nggak mati semuanya. Bukan orang katakan, oh berarti Paulus mengatakan kita nggak mati, berarti zamannya Paulus. Enggak, maksudnya ini berlaku sesuai dengan waktu. Kita nggak akan mati semua, artinya apa? Tidak semua mati dulu baru diubahkan, enggak. Kalau ada orang yang masih hidup, disinilah yang Yesus katakan apa? Akan ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Ada 2 orang sedang mengirik, 1 diangkat, 1 tinggalkan. Makanya pastikan kalau saudara sekeluarga sama-sama percaya Tuhan. Jangan sampai yang bawa mobil percaya Tuhan, lagi bawa mobil di tol, yang lain ditinggalkan. Gimana saudara ini? Kan tadi kekacauan saudara. Ini guyonan tapi bisa serius loh. Iya kan? Jadi pastikan saudara. Pastikan bapak-bapak yang suka bawa mobil, bahwa istri dan anak juga seiman saudara. Amin. Nah akan diubahkan. Dalam sekejap mata. Nggak sempat nelpon, nggak sempat WA. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Sekali lagi, ini fakta Alkitab. Akan diubah. Kemudian dikatakan oleh Paulus di sini, mengakhiri bagian khotbah kita hari ini. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati, kekal. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kematian nggak menguasai kita.
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kebangkitan Yesus membuktikan maut udah dikalahkan. Amin saudara. Inilah kebangkitan Yesus yang perlu kita mengerti. Jangan hanya berpikir semasa hidup ini aja, tapi berpikirlah nanti tentang kebangkitan setelah kematian kita. Tuhan Yesus memberkati kita.